Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam untuk masa depan kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan untuk sukses dunia dan akhirat. Pagi hari ini kita punya spesial event dosen tamu kita, yaitu Bapak Didik Junaidi. Beliau adalah alumni laboratorium di kita juga. Dan saya secara khusus mengundang beliau beberapa kali karena respek saya akan track record beliau, ya, selain memiliki punya klinik sejarahnya dan sebagai motivator banyak sekali yang lain. Ini menjadi room sharing yang bagus untuk motivasi kita secara real, dan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Kepada Bapak Didi Junaidi, hingga waktu 1 jam depan, masuk sekaligus diskusi nanti kita punya waktu. Makasih kepada Pak Didi, monggo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada teman-temanku, teman sejawat dan para senior, barangkali ada yang para senior. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita atas Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya bisa join lagi untuk sharing ya. Sharing untuk bagaimana pentingnya kita memiliki jiwa entrepreneurship ya. Saya kira begitu. Jadi mungkin izinkan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi saya alumni analis itu tahun 1993 ya, 93 Semak ya, dulu angkatan ke-7 Semak Depkes ya. Jadi awalnya sama, saya juga pekerja kurang lebih 8,5 tahun saya di rumah sakit sebagai analis. Kemudian tapi berjalan waktu saya merasa harus berkembang gitu kan, karena kebetulan Pak Didi, mohon maaf di sela dulu. Ini ada yang di satu tempat dua alat, dua device nih, sepertinya mantul idenya. Mungkin dikecilkan salah satunya. Terima kasih. Mahasiswa yang jadi co-host, bantuin untuk di admin orang mau masuk ya. Ini masih banyak nih. Dian, khususnya. Masih mantul nggak Pak Bowo? Sudah oke banget, silakan. Sudah oke banget. Oke. Tapi yang di Pak Didi Junaidi kamera satunya malah di on kan mungkin, karena suaranya dari situ. Biar videonya kelihatan. Bapak videonya nggak kelihatan nih, tulisan saja nih. Yang satunya dihidupkan videonya, Bapak yang sekarang ini dimatikan. Atau dua-duanya dihidupkan Bapak kalau video, nggak mantul video. Video nggak mantul. Biar kelihatan wajahnya. Soalnya apa? Kan laptopnya nggak ada kameranya. Oh ya udah nggak apa-apa, udah nggak apa. Ya. Udah, silakan. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi kebetulan saya dulu kerja tuh lama, sekitar 8,5 tahun, dan pertama kali saya itu yang membuat saya tergugah bagaimana jadi pengusaha. Ya, saya berkenalan dengan buku Robert Kiyosaki yang judulnya Rich Dad Poor Dad, Bapak Kaya Bapak Miskin. Kemudian buku yang kedua The Cash Flow Quadrant, ya, buku The Cash Flow Quadrant. Kebetulan yang memperkenalkan itu dokter patologi klinik saya yang tempat saya bekerja di rumah sakit. Ya, kamu harus maju nih katanya. Kamu tuh laki-laki, apalagi dia melihat saya masih kuliah waktu itu sambil kerja sambil kuliah, ya.
Jadi dia melihat saya ingin berkembang ya. Dan mentok waktu itu saya udah jadi supervisor. Jadi dia bilang begini sama saya, Pak dokternya, Pak dokter waktu kliniknya, kamu ini udah jadi supervisor. Di atasnya udah nggak bisa lagi, dia bilang. Setelah itu ya dokter penanggung jawab dan S2 dokter patologi klinik gitu. Ya. Jadi kamu mau ngapain lagi gitu kan? Dia bilang begitu. Nah, itu kamu udah pernah baca buku apa? Biasa aja sih dok, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia ngasih ini kamu cari di Gramedia, kamu beli, kamu baca. Nanti minggu depan ketemu saya tanya lagi. Jadi itulah yang buku saya menginspirasi bahwa pentingnya kita dalam buku itu, dalam buku Robert Kiyosaki, ya, bahwa pada prinsipnya manusia itu kan dibagi dua kuadran ya, ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Ya, kuadran kiri itu employee, kemudian self employee. Yang kanan itu business owner dan investor. Nah, dua kuadran ini, teman-teman, itu karakternya beda tuh. Orang yang di kuadran kiri itu cenderungnya berpikirnya itu apa ya? Lurus ya, kemudian sistem, nggak berani, berpikirnya cari aman, berpikirnya yang pasti-pasti, berpikirnya yang angka-angka, itu kiri tuh. Nah, tadi di kuadran kanan, orang pebisnis, orang investor, dia bukan mencari aman, tapi mencari bagaimana mencari kebebasan. Orang yang mencari kebebasan, orang yang nggak mau diatur gitu ya, dalam artian nggak mau teratur gitu, kemudian berpikirnya kreatif, mau berkembang. Ternyata teman-teman itu dalam diri manusia ya, Allah ciptakan itu pada prinsipnya ada otak itu, ada otak kiri, ada otak kanan. Hampir sama tuh. Apa tuh otak kiri? Otak kiri itu otak yang cara kerjanya rasional, berpikirnya lurus, teratur, ya, linier, kemudian takut. Nah, itu kiri tuh, ya, pasif biasanya. Dan orang yang otak kanan itu, otak kanan otak yang cara kerjanya tidak rasional, tidak teratur, berpikirnya lompat-lompat, berani, kreatif, punya impian. Ya. Nah, sayangnya kita ini ya selama ini tuh kebanyakan kita itu yang dicerdaskan otak kirinya, ya. Dari mulai kita SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu cenderungnya otak kirinya, ya. Otak kanannya jarang nih, jarang digunakan. Ibaratnya tuh jadi diagonal dia. Kalau otak kirinya bagus, ya, itu biasanya dia orang-orang yang tadi tuh yang ya berpikirnya tadi lurus, nggak berani ya, maunya yang pasti. Kalau otak kanan yang cerdas yang bagus, dia tuh lebih kepada bagaimana tadi, lebih mau mau mencoba, mau bergerak ya, kemudian punya impian, berani tantangan dan sebagainya. Nah, saya kira penting disadari ke teman-teman juga bahwa kita ini sebenarnya ya Allah itu udah berikan kepada kita tuh anugerah yang luar biasa ya, tentang otak kanan tadi ya, tentang bagaimana kita bisa berkembang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita menjadi manusia ya, kita tuh pernah bersaing kan. Lagi di medis kita tahu loh ya bahwa ketika kita masih jadi calon manusia, jadi sperma ya, calon bakal manusia itu kan sekali kita pernah bersaing tuh dengan 150 sampai 300 juta pesaing ya. Kita pernah bersaing dengan 150 sampai 350 juta pesaing. Dan kita yang jadi pemenang nih. Kita pernah bersaing itu, kita menjadi pemenang. Jadi kita nih, itu nggak? Ya. Jadi diri kita, itulah yang sekarang ini kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, dulu kita pernah jadi pemenang nih, kenapa sekarang kita tuh kok kalah gitu kan? Nggak berani bertarung, nggak pernah berani bersaing.
Jadi saya kira ya kalau kita mau apa namanya bisa kaya bisa kalau jadi apa namanya jadi pekerja ya, tapi mungkin lama ya. Jadi kalau kita mau cepat berkembang, cepat maju, saya kira memang harus menjadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi entrepreneur ya. Nah, kenapa? Kita lihat juga sejarah bagaimana Rasulullah itu, Nabi Muhammad ya, itu adalah seorang pengusaha, ya, seorang entrepreneur ya. Bahkan beliau itu jarang juga dikupas dari sisi entrepreneurnya tuh. Jarang dikupas, kenapa? Nah, sekarang kan bulan Rabiul Awal nih, bulan Maulid ya. Bulan Maulid. Nah, itu jarang disentuh dari sisi entrepreneurnya. Padahal beliau ketika mau menikah dengan Siti Khadijah, ibunda Siti Khadijah, itu maharnya 100 ekor unta itu. Maharnya 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta itu kalau dianggaplah unta itu sekarang berapa? Anggaplah misalnya 30 juta. Kalau 100 ekor berarti kan 3 miliar, betul ya? 3 miliar. Maharnya 3 miliar. Ya. Jadi luar biasa itu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat orang-orang sekarang deh, pengusaha sekarang. Berapa sih kalau dia menikah maharnya kan? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu seorang entrepreneur, seorang pengusaha, ya. Jadi seorang pengusaha. Makanya saya kira penting nih kita melangkah nih. Nah, bagaimana caranya? Pertama mulai menurut saya ini buat teman-teman ya. Ya pertama harus galau dulu. Ya. Ada istilah tuh the power of kepepet. Ya, ada istilah the power of kepepet. Jadi kalau kita mau bergerak sesuatu, itu kalau awal dari risau, dari galau, itu punya alasan yang kuat tuh. Tapi kalau kita, ya artinya bergerak itu nggak punya alasan yang kuat, nggak ada galaunya, nggak ada risaunya, saya kira itu juga akan sulit untuk supaya kita bisa semangat ya. Jadi harus seperti itu saya kira. Jadi mesti ada gaulnya dulu nih. Dulu saya cerita saya nih, ya namanya kita sharing, ya. Dulu saya ketika usia umur 30 kepala ketiga, saya kepala 3 itu saya berpikir tuh, waduh saya udah kepala 3 tuh, saya masih kerja di rumah sakit, ya, kemudian anak udah 3, ya, kemudian belum punya rumah, ya, masih tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, gitu kan. Nah, saya mikir nih, waduh, ini bahaya di dalam hati saya kan. Nah, akhirnya saya mulai melangkah tuh, teman-teman. Melangkah, bagaimana saya mulai berani sambil kerja, saya usaha. Nah, karena saya analis, yang paling dekat di pikiran saya ya bagaimana saya berani buka klinik kan begitu, ya buka klinik. Jadi saya nyambi kebetulan di rumah sakit kan 3 shift ya, mungkin teman-teman mungkin masih banyak kan di rumah sakit. Jadi saya kebetulan karena saya udah lumayan senior, saya jadwalnya pagi terus. Akhirnya saya join sama praktek dokter yang tiap sorenya dan saya jagain. Saya jagain sendiri, ya. Saya tungguin sendiri. Kenapa? Karena belum punya kemampuan untuk bayar karyawan. Jadi saya dulu sendiri tuh. Kemudian ya alat pun sederhana, alat yang saya punya, saya beli second, ya dulu masih zaman itu masih ada tuh mikroskop yang pakai cahaya ya. Mungkin kalau di praktek dulu waktu saya pas sekolah, memang belum ada yang belum listrik kan. Jadi masih pakai cermin tuh, ya pakai cermin. Kemudian beli mesin tripis yang second, ada pipet-pipet yang saya kumpulin, beli sedikit-sedikit second, pipet klinik tuh, ya yang buat kimia klinik, yang 10 mikron, yang 100 mikron. Nah gitu teman-teman tuh. Nah tempatnya bagaimana? Kalau kita sewa kan mahal. Kita kerjasama tuh sama praktek dokter, jadi nggak bayar sewa, ya. Perbagian 70-30, 70 saya, 30 yang punya tempat, ya. Nah, jadi saya kira pertama harus melangkah dulu.
Jadi pertama harus galau. Jadi teman-teman yang masih ini harus galau dulu nih, ya nggak? Ayo sama-sama galau dulu, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita udah merasa apa ya di zona nyaman terus, terjebak dalam rutinitas, ya kan? Pergi pagi, ya pulang jam 4 dari kantor, jam 5, ya kan? Sampai rumah udah mungkin menjelang maghrib, besok berangkat lagi, itu di rutinitas tuh. Ya. Maka saya kira mesti ada waktu-waktu yang teman-teman tuh harus punya waktu untuk merenung, ya, untuk bagaimana supaya ini gimana ya ke depannya, ya kan? Ya seperti itu. Jadi saya kira harus berani melangkah, ya. Nah melangkah itu kalau kita tadi otak kanannya dipraktekin tuh, ya. Melangkah dulu aja. Jadi orang usaha itu, ya, kalau dipikirnya terlalu detail, yang ada jadinya takut. Ya kan jadi takut tuh. Wah takut nanti gimana kalau nanti nggak jalan, gimana nanti kalau tutup, gimana nanti kalau modalnya ternyata malah hilang, kan begitu. Gimana nanti kalau misalnya, nah saya kira itu dibuang dulu tuh, harus melangkah dulu. Jadi teman-teman harus melangkah bagaimana biar tadi berani dulu, jangan banyak mikir. Jadi kalau banyak mikir, saya kira ya nanti ya cuma dipikir doang dan jadinya takut. Jadi orang bisnis itu ibaratnya kayak dulu waktu anak kecil itu belajar jalan, belajar melangkah. Kenapa anak kecil kok bisa lama-lama bisa jalan? Karena dia nggak tahu risikonya ketika dia jalan, mencoba jalan, dia jatuh. Jatuh mungkin kena ada yang benjol ya, anak balita ketika mau belajar jalan, ada yang kejengkang. Karena dia nggak tahu risiko, dia nyoba-nyoba terus tuh, akhirnya bisa jalan. Coba kalau misalnya anak kecil tuh mau belajar jalan malah diseminarin, jalan begini resiko gini, saya kira nggak pada bisa jalan tuh. Ya. Jadi sama kita juga begitu. Jadi orang usaha itu saya kira harus melangkah, ya. Mungkin teman-teman ada yang usianya udah kepala 3 mungkin, ada yang misalnya barangkali masih di bawah 30, ada yang kepala 4 barangkali gitu kan. Nah, saya kira itu harus kita punya apa namanya? Punya kegalauan tadi, ya. Dulu saya umur 33, waduh umur 33 nih. Umur 30 saya galau, ya. Nah, saya merenung, akhirnya saya beranikan diri itu melangkah mulai dulu, ya. Dan teman-teman, kalau kita berani melangkah tadi, jangan berpikirnya ideal. Ya. Jangan berpikirnya ideal. Artinya apa? Kalau dulu saya tuh berpikirnya lab itu harus seperti tempat saya kerja di rumah sakit, alatnya udah otomatis, ya. Udah hematologinya dulu udah pakai mesin misalnya, pakai alat yang udah tinggal diisep aja gitu kan, kimianya udah otomatis segala macam. Saya kira nggak berani saya itu melangkah, ya. Jadi kita nggak usah berpikir dulu, yang penting mulai dulu aja, mulai dulu, ya. Jadi istilahnya itu berani optimis. Nah penting tuh, berani optimis, ya. Kalau nggak optimis, kita berani tapi nggak optimis, stres juga tuh nantinya tuh. Jadinya apa? Akhirnya ya gampang kecewa, mungkin gampang patah semangat, putus asa. Jadi berani dipaketin optimis, ya. Melangkah dulu, mulai dulu. Kayak orang masuk kamar mandi. Orang masuk kamar mandi itu kan dia melangkah aja tuh, ya. Misalnya mandinya itu dia nggak nemuin sabun habis misalnya, ya keluar lagi ambil sabun. Ya, mau sikat gigi misalnya, ternyata ketinggalan tuh. Pepsodentnya udah dibeli di Indomaret tapi belum dimasuk ke kamar mandi, masih di locker misalnya. Ya, ambil dulu keluar, masuk lagi. Sama gitu orang usaha juga begitu. Jadi intinya ya yang penting melangkah dulu. Mulai jadi pengusaha, ya. Mulailah jadi pengusaha. Ya. Kenapa saya kira? Karena kalau kita nggak berani mulai-mulai ya tetap aja kita nggak bisa melangkah, kita nggak bisa jadi pengusaha, ya. Nah kemudian tahap berikut saya kira penting juga kita bisa lihat bagaimana teman-teman juga itu harus misalnya mulai dari yang nggak bisa nih, ya. Kayak saya dulu
sejarahnya ketika saya ketika saya mulai ya, kemudian saya kerjasama dengan klinik yang punya praktek dokter, hanya setahun tuh. Ya, enggak setahun, 6 bulan kurang lebih, 6 bulan masih sepi gitu kan. Nah, karena saya berpikir terus, kemudian saya ketemu praktek dokter yang rame, dokter internis, ahli penyakit dalam, praktek predinya rame, nggak punya laboratorium. Saya tawarkan, ya, akhirnya, nah tadi tepatnya kita mulai melangkah tuh, ya, saya tawarkan kerjasama, bagaimana cara sampling station, karena tempatnya nggak memungkinkan. Nah, sampling station saya kerjakan, kemudian saya mulai di rumah, mengerjakannya di rumah, ya. Yang nggak bisa saya kerjakan karena memang alat sederhana, saya rujuk ke rumah sakit. Dulu saya dikirim ke rumah sakit Cipto, karena murah, ya kan? Cipto kan murah, negeri, ya kan? Jadi saya kirim tuh, jadi kesannya lengkap. Yang penting yang dapurnya kita yang tahu doang kan, bahwa kita mengerjakannya nggak semuanya mampu sendiri kan begitu, ya. Jadi saya kira itu harus melangkah, harus berani. Jadi proses begitu, mulai dulu, nanti pasti kita akan mikir. Tuh. Jadi yang penting mulai dulu, jangan mikir dulu. Kalau mikir terus nggak melangkah. Jadi buka dulu. Kalau udah dibuka pasti mikir, gitu loh. Tapi kalau kita nggak berani buka, ya aja cuma mikir-mikir doang, tapi nggak action, ya. Dan ilmunya usaha itu teman-teman, itu ya harus ketemunya nanti ketika dibuka. Ya, kita bisa ngerti, kita bisa tahu, kita bisa memperbaiki ketika sudah dibuka usahanya. Ya, ketika sudah dibuka usahanya. Ya, nah, jadi saya kira teman-teman harus bagaimana bisa melangkah dulu, ya, melangkah dulu. Nah, prosesnya setelah itu, ya, kita juga udah harus merapikan nantinya, ya, mikirin bagaimana omset, ya, bagaimana nanti mikirin tempat yang benar. Jadi saya dulu awal tuh dari rumah. Nah, udah mulai kelihatan, berani beli alat cicil, ya, berani beli fotometer waktu itu, berani beli alat yang lain, mulai dilengkapi. Tempatnya masih di rumah tuh, di garasi, ya. Lalu mulai berpikir cari lokasi. Nah, cari lokasi. Ya. Mulai cari lokasi. Nah, saya kira nanti juga ketemu tuh ilmunya bagaimana mencari lokasi. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, saya kira kalau kita mencari lokasi, ya dulu saya begitu, akhirnya saya mulai berani sewa tempat, kemudian mulai opening di situ. Nah, cari lokasi yang bagus buat usaha, saya kira ya kita tinggal nyontek aja tuh. Sekarang kan gampang tuh. Lihat aja ada nggak sih Indomaret, ada nggak Alfamart. Kalau itu lokasinya ada Alfamart, ada Indomaret, ya, ada bank, kemudian dekat perempatan jalan, ya, jalur pulang, ada kerumunan, misalnya rame gitu ya, ada kredit-kreditnya. Nah itu berarti tempat bagus tuh, ya. Jadi saya gitu aja tuh, pokoknya nyontek aja. Oh depannya ada Alfamart nih, ya. Depannya ada ada Indomaret. Nah, saya berani buka di situ. Jadi saya kira itu tahapannya. Nah, kemudian kita opening tuh bagaimana, ya, mengundang orang, mengundang masyarakat, tokoh publik, ya, public figure, RT, RW, ya, orang-orang sekitar situ, bikin karangan bunga, ya. Boleh nggak bikin karangan bunga? Saya kira boleh, ya. Baik kita belum ada ngirim, udah kita bikin karangan bunga sendiri, ya kan? Itu namanya otak kanan tuh. Jadi kita bisa buat karangan bunga sendiri, ucapan selamat itu, selamat dan sukses atas bukanya laboratorium klinik atau ini gitu kan. Nah, bikin tuh seperti itu. Nah, sudah buka saya kira. Nah, itu pentingnya juga kita bagaimana tadi ya. Pertama mau turun, mau jalan dulu sendiri ya. Bagaimana mengembangkannya. Nah, itu nanti kita akan ketemu tuh, akan mikir ya. Akan mikir bagaimana
bisa jalan usaha itu, ya. Jadi ya kita mesti dulu saya masih kerja tuh, masih sambil kerja sambil ketika buka itu masih terakhir saya jadi marketing di distributor, ya. Nah, mulai kelihatan nih, jadi teman-teman nih boleh dipakai trik-trik saya nih. Jadi yang masih mungkin kan sekarang masih banyak yang bekerja nih sambil kuliah ya. Nah, coba saya kira mulai dulu aja. Jadi jangan gini, jangan misalnya saya belum berani kalau keluar kerja, kalau berhenti di pekerjaan usaha. Saya nggak menyuruh supaya teman-teman keluar kerja. Ya. Saya nggak menyuruh teman-teman berhenti, enggak, ya. Tapi bagaimana teman-teman sekarang penting bagaimana memulai dulu. Mulai dulu aja, ya. Jadi nanti kita bisa lihat, ya. Misalnya nih, sekarang barangkali karena nyambi 75%-nya itu kita fokus di kantor, ya, sebagai employee. 25%-nya di usaha sendiri. Nanti semakin berjalan itu bisa jadi tuh, mulai 50-50 nih, ya. Karena pendapatnya lumayan, ya. Jadi kita bagi 50-50 misalnya, ya kita atur waktu kita dan sebagainya, gitu kan. Nah, setelah itu kalau udah mulai kelihatan nih, ya. Nah, berani mesti totalitas. Ya, saya ingat banget tuh tahun 2006 ya, 2006 akhir ya. Saya benar-benar lompat tuh ya. Totalitas saya keluar dari pekerjaan saya ya. Setelah kelihatan ya. Tapi jadi gini maksud saya ya. Ketika kita melangkah untuk bagaimana totalitas ya. Mungkin kan masih ada rasa takut tuh. Wah, nanti gimana? Gaji udah hilang ya. Gaji udah nggak ada. Nanti kalau usahanya nggak besar gimana? Nah, itu juga teman-teman harus nyadarin bahwa itu pertama ibarat kita lompat ya. Itu ancang-ancang kan orang kalau melompat teman-teman ya. Itu kan pasti mundur dulu tuh. Langkah-langkahnya kan mundur-mundur dulu kan. Ambil ancang-ancang dia. Nggak mungkin orang mau lompat itu dari titiknya langsung lompat. Ya. Saya kira lompatan nggak akan jauh. Tapi kalau dimundur dulu ancang-ancang ya. Kemudian dia baru mulai mulai pelan-pelan langsung sprint, kemudian lompat, itu juga kan lompatannya akan luar biasa, ya. Jadi saya kira jangan khawatir, ya. Kenapa? Ketika kita totalitas nantinya, pastilah kita akan banyak waktu, banyak mikirnya totalitas, ya. Kemudian fokus. Bisa benar-benar 100% kan seperti itu. Jadi saya kira nggak bisa ada orang usaha tuh yang bisa besar kalau dia nggak totalitas, ya apapun itu saya kira. Jadi teman-teman tahapannya begitu saya kira, ya. Bagaimana harus berani melangkah seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya juga harus dipahami bahwa ya kita itu harus juga setelah melangkah ya, saya kira perlu pentingnya bagaimana kita juga banyak belajar ya. Jadi ibarat kalau kita mau sukses itu mesti punya pelatih, mesti punya guru, betul nggak? Ya. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha sukses juga ya harus punya pelatih juga ya. Misalnya belajar dari buku, ikut seminar-seminar, ya, ikut training-training, gitu loh. Jadi jangan cuman kita jalanin, tapi kita nggak nambah-nambah ilmu, ya. Jadi saya rajin itu, saya ikutin seminar ini, pelatihan ini, ya. Pasti ada manfaatnya, ya. Karena kita harus belajar, ya. Ibarat ibarat olahraga aja ya, petinju ya dia harus punya pelatih tuh ya. Pemain bola ada pelatihnya juga, pebulu tangkis punya pelatihnya juga. Nah mungkin nggak punya pelatih, nggak punya mentor. Nah ya, sama teman-teman juga kalau ingin sukses bagaimana jadi entrepreneur ya, tahapan-tahapannya itu saya kira
penting bagaimana punya mentor, ya, punya guru, punya pelatih, ya. Nah, jadi dari perjalanan itu ya kita makin bertambah terus tuh, tambah wawasan, komunitasnya positif, ya. Hal-hal yang sifatnya sharing-sharingnya juga kita bisa menambah jaringan, networking, ya. Bisa jadi di situ ada partner, ya. Saya kira seperti itu. Jadi teman-teman, ya. Jadi saya kira harus bagaimana teman-teman itu harus berani dulu melangkah nih, ya. Harus berani melangkah, ya. Bagaimana punya bisnis dulu deh, ya. Dan diingat teman-teman, bisnis itu belum tentu yang pertama kali kita buka itu yang akan jadi besar, ya. Belum tentu bisnis yang pertama kali itu akan menjadi bisnis kita yang selamanya itu, ya. Jadi ketika awal-awal, ibaratnya kita nih nggak apa-apa dan nggak mesti yang harus di bidang kita gitu loh. Sekarang ini kan eranya kan era informasi, ya. Ada teman-teman misalnya, kebetulan saya dulu pencarian itu juga saya nggak langsung laboratorium, ya. Saya nyambi itu, ya, ada supplier, alkes, kemudian kan saya pernah di sales, ya, di marketing, kemudian saya juga ada kuliner, itu semua berjalan bareng tuh. Ada toko obat, ya, kemudian apa namanya, ya, belum sambil-sambil yang lain tuh, ya, yang sifatnya bisa digolongkan kuliner lah, ya. Jadi ada bisnis toko obat, ada supplier waktu itu, ada klinik, ada kuliner, ya, ada 4 tuh, ada 4. Dan itu nanti alamiah tuh, kita nanti akan terpola mana nih yang mungkin akhirnya jadi fokus sendiri, mengerucut sendiri itu. Terus saya nggak nyangka tuh, saya pikir saya akan besar di supplier, ya, akan besar di supplier. Ternyata perjalanan, nggak tahu klinik saya tuh, ya, klinik saya yang bisa dari sewa, akhirnya saya bisa beli tempat, ya, beli tempat, kemudian teman bisa tunjukin nggak ini? Ya, sebentar, ya. Ini yang rintisan saya nih ketika awal-awal, ketika saya sewa, ya, itu cuma kecil, ya, kecil 6 kali 6 meter. Jadi waktu itu hanya sewa 6 kali 6 meter tuh, kecil, ya. Makanya waktu itu saya kira harus berani mulai dulu karena kita nggak tahu, ya, bagaimana, ya, yang patut kawal dulu. Ya, ini awal nih saya sewa di sini, ya. Kelihatan ya teman-teman, ya? Ada, ya? Ada, Pak. Ya, nah, ini awal nih saya merintis nih, ya. Ini sewa nih 6 kali 6 meter, dulu sewanya 16.500.000 tahun, ya. Coba di sini nih, ini kan keberanian nih, ya. Di situ saya udah ada ronsen, kemudian ada EKG tuh, ya. Itu aja itu kan butuh keberanian untuk mengelola 6 kali 6 meter, jadi ada ruang kamar gelap, ruang foto ronsen, ruang rekam jantung, ruang tunggu pasien, ruang operasional kerjanya, ruang FO, ruang sampling tuh, ada kamar mandi, karena begitu. Jadi sesuatu yang dulu kalau dilihat sekarang apa mungkin, betul nggak? Tapi ya kita memang dulu bisa segitu, mulai aja dulu gitu loh. Ya. Ini pun namanya itu dulu itu saya masih sama dengan nama CV-nya. Jadi dulu nama lab saya itu Mitra Sehat. Karena saya bikin CV tahun 2004 itu CV Mitra Sehat. Dulu saya pahaminya
harus sama dengan nama bendera perusahaannya kan. Ternyata di jalan tahu tuh saya tuh, ya ngobrol-ngobrol sama teman, boleh merek dagang itu berbeda dengan perusahaannya. Akhirnya saya mikir ya, apa namanya nih ya. Nah, akhirnya punya ide tuh, kan yang terkuat kan lab Prodia ya, betul nggak? Nah, Prodia, akhirnya saya mirip-miripin tuh. Dari logo saya miripin, P sama D juga, ya. Kemudian apa namanya, warnanya ada yang saya ambil dari Pramita, merahnya, kuningnya dari Prodia. Kemudian warna hijaunya itu dari K24, ya. Jadi itu pokoknya nyontek aja. Jadi dalam bisnis itu ada istilah ATM, amati tiru modifikasi, ya. Jadi amati tiru modifikasi. Kalau kita nggak bisa modifikasi, udah ATP aja, ATP, ya. Amati tiru plek plek plek, ya. Jadi contek habis aja, ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi awal itu kecil begini nih. Alhamdulillah berkembang ya. Saya apa namanya, dapat pencerahan banyak dari pelatihan-pelatihan, ya kan, bahwa ternyata bisnis itu harus disertai dengan investasi, ya. Harus punya investasi. Jadi gini, orang kalau hanya bisnis toh nggak ada investasi asetnya, jadi ketika sesuatu dia itu rontok bisnisnya, dia habis tuh, ya. Ya, dia habis kalau dia ya. Jadi kalau apa namanya, kalau bisnis nggak ada investasinya, ketika bisnis itu jatuh, bisnis itu selesai, dia nggak punya apa-apa tuh, balik lagi. Tapi kalau kita punya aset, ya, nah ini nggak semua dipahami oleh pengusaha, ya. Jadi harus punya aset, ya, punya aset. Jadi bisnis sama aset itu seperti orang tua dengan anak tuh. Ya, aset itu kayak orang tuanya, ya, bisnis itu kayak anaknya tuh, ya. Kalau orang tua kalau anak punya orang tua, dia kan bisa minta tuh, ya. Bisa apa, ada yang kayak tanggung jawab kan begitu ya, membiayain dan sebagainya. Nah, begitu juga bisnis sama dengan aset. Kalau hanya bisnis doang, bisnis ketika habis udah nggak ada sisanya tuh, ya. Jadi ada investasinya, makanya pengembangan bisnis ya harus disertai dengan investasi, ya. Harus ada propertinya, harus ada yang kita itu. Jadi begini, yang dulu harus punya target nih, misalnya tempat tadi sewa, ya. Bagaimana kita mimpi yang terkuatnya, terdekatnya harus bisa beli tempat itu, ya. Harus kita bisa miliki, gitu loh, ya. Kalau cuma orang ada usaha nih, ya, orang usaha dari dulu sewa aja, nggak pernah kepikiran tuh pengen, atau bukan nggak pernah kepikiran, nggak berani untuk bagaimana bisa beli aset misalnya, ya. Akhirnya apa ya, usahanya begitu-gitu aja, gitu kan, ya. Belum misalnya kalau misalnya tempat itu yang namanya orang sewa, ya, pastikan posisinya lemah, dia usahanya rame, ada aja namanya manusia yang pemiliknya akhirnya bagus juga nih ternyata usaha ini, nggak boleh perpanjang, nanti apa diambil, diterusin usaha kita. Kenapa? Karena tadi tempat bagus nih, nah, gitu. Ada orang yang misalnya orang nyewa usaha chicken gitu deh, ya, kayak model-model fried chicken gitu kan, jalan ya udah, sama dia nggak diperpanjang, dia ambil merek lain, ya. Ambil merek lain, misalnya itu mereknya apa? Apa misalnya? Cibes misalnya, ya. Wow, bagus nih ternyata nih. Nggak sama dia nggak diperpanjang, dia ambil merek lain misalnya. Apa merek apa kan? Cibento apa gitu kan. Dia buka di situ nerusin. Pasar udah kebentuk. Nah, ya, itu kan risiko di antara orang yang
kalau berpikirnya sewa terus. Ya, jadi di awal tuh melangkah sewa dulu. Jadi ringanin dulu langkah kita. Ya, nanti kita udah kelihatan, udah mulai kelihatan tumbuh bagus, ya kan? Kemudian berani beli tempat, ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya kira ya itu penting bagaimana kita juga bisa mulai melangkah seperti itu, ya. Nah, jadi bisnis itu boleh kita merintis, ya. Kalau teman-teman merasa nggak pas dengan merintis, ya, boleh istilahnya pakai bobol. Apa tuh bobol? Berani optimis bisnis orang lain, ya. Ambil franchise, ambil bisnis opportunity, ambil kemitraan, ya. Bisa begitu. Jadi teman-teman bisa saya mau tetap jadi profesional, ya, tapi saya pengen punya usaha juga, ya. Boleh ambil franchise, ya. Sekarang kan banyak tuh ya, informasi dibuka lebar-lebar, kita ya buka Google, tanya bisnis apa nih kita mau, ya kan, dikasih tuh informasinya, ya. Jadi saya kira boleh begitu, ya. Kalau nggak berani merintis, ya, boleh ambil franchise. Nah, apa keuntungan dari orang ambil franchise, ya? Saya juga dulu, ya, saya pernah ambil Indomaret. Saya punya Indomaret. Kemudian saya ambil franchise, bahkan saya ambil master franchise Primagama, ya. Ambil master franchise Primagama 10 tahun. Saya mengambil master franchise Primagama, ya, master franchise Primagama untuk wilayah Jawa Barat, ya. Sambil Indomaret take over, ya, di daerah Jawa Tengah, di daerah Surodadi, ya. Jadi teman-teman, itu juga bisa begitu, ya. Boleh dua-duanya, ada yang dirintis, ada yang ambil franchise, ya. Bahkan nanti yang merintis dengan kita ambil franchise, kita bisa contek yang franchise tuh. Jadi kalau teman-teman ambil bisnis franchise, berarti kan sebagai franchisee, ya, sebagai franchisee, ya. Jadi kita ambil merek orang, kemudian kita ikuti sistemnya, kita dilatih, di training, kemudian di guidance, ya, kemudian bagaimana mengembangkannya, membesarkannya. Nah, begitu kita tahu ilmu itunya, kita yang bisa rintisan kita, yang mimpinya apa? Sebagai franchisor. Ya. Dulu Primadia, ya, itu sempat saya franchise-kan tuh. Ya, jadi saya sebagai franchisor, ya di merek saya di Primadia, dan saya juga sebagai franchisee di brand Primagama sama di brand Indomaret, ya. Jadi boleh, ya, semuanya jalan, ya. Ibaratnya tuh kita punya wadah tuh, wadah telur kita jangan cuma di satu wadah, ya, ya. Jangan meletakkan itu telur itu hanya di satu wadah, ya, tapi di beberapa wadah, ya. Bisnis juga begitu, boleh. Teman-teman, sekarang saya lagi ada juga bisnis homeschooling, ya. Ada bisnis homeschooling, berpartner, bermitra. Jadi bukan franchise juga, tapi saya berpartner dengan pemilik mereknya, ya. Homeschooling entrepreneur, ya. Kemudian saya juga berpartner sekarang lagi di durian, ya. Lagi mulai bermain bisnis kuliner durian, ya. Jadi boleh kita usaha itu, ya, beberapa, ya. Yang penting kita udah tahu sistemnya, kita udah tahu kerjasamanya, ya. Jadi melangkah, ini kita pengen tahu dunia yang baru nih, pengen belajar lagi, yang penting cari kalau kita misalnya kan ada orang tuh passionnya masing-masing, ya. Ada yang merasa nggak cocok kerjasama, ada yang merasa passionnya nggak cocok ngerintis, ya. Dia berpartner kayak sekarang aja kan, ya, kita lihat film-film action Amerika, ya. Kalau dulu kan Superman, ya. Kalau sekarang kan udah itu tuh, udah gabungan tuh.
ya ada Kapten Amerika, ada Spiderman, ya, ada Hulk, ya, ada yang lain ya. Jadi harus udah mulai bersinergi gitu loh, ya. Karena eranya era sinergi, eranya era berpartner. Nah, tinggal bagaimana kita menguatkan, ya, bagaimana berani, yang penting melangkah, ya. Jadi saya kira bikanya seperti itu, ya. Atau kalau teman-teman misalnya saya nggak pernah juga, tapi teman-teman bisa maklun misalnya, ambil maklun, ya. Kita kan di Jakarta nih teman-teman, ya. Kita diuntungkan di ibu kota nih. Kita mau usaha apa namanya? Usaha perbutikan misalnya, ya, pakaian. Kita punya Tanah Abang tuh pasar terbesar di Asia Afrika, di Asia, ya. Kita punya Tanah Abang. Kita mau maklun apa? Mau maklun apa? Misalnya obat herbal, ya. Kita punya di Jakarta sumbernya, Jakarta sumber lah saya kira. Ya. Kita mau maklun apa? Konveksian misalnya. Kita banyak informasi dibuka sekarang, ya. Jadi saya kira memang harus itu yang penting melangkah dulu deh, melangkah, ya, melangkah supaya bagaimana itu kan ada itu. Jadi melangkah bagaimana teman-teman bergerak dulu, ya, bergerak jadi pengusaha, ya, bergerak bagaimana minimal galau, punya impian, ya, punya tadi galau itu bisa mulai dari misalnya usia kita, mungkin dari mungkin kesempatan di kantor, situasi yang nggak enak barangkali, atau kita pengen punya impian, target-target tertentu yang dalam hal pencapaian materi misalnya, wah ini saya kalau itu juga penting itu saya kira. Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu ketika saya masih di rumah sakit. Ya tahulah rumah sakit kan. Saya dulu di rumah sakit Islam, ya. Nah itu saya lihat kepala keuangan, ya, kabak keuangan, ya. Saya lihat masih, mohon maaf nih, saya bukan merendahkan, maksudnya untuk membuat saya jadi berpikir, ya, dia usianya udah menjelang pensiun, ya. Baru saya lihat masih pakai angkutan umum, pernah bawa mobil masih mobil tua gitu kan. Dia bilang saya analis, kalau saya sampai tua jadi, mohon maaf nih, ya, analis aja di rumah sakit begini, udah kebayang tuh saya punya apa, ya kan, bisanya gimana, kan begitu teman-teman. Jadi juga kita jangan sampai tuh terlena, akhirnya kita nggak ada galaunya, nggak ada risaunya gitu loh, ya. Ya, karena Allah itu nggak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri atau kaum itu sendiri nggak mau berusaha merubah dirinya, merubah nasibnya, ya. Jadi harus dari kita dulu nih, ya. Memantaskan diri. Jadi rezeki itu kan ada yang dipantaskan, ada rezeki yang dijemput, ada rezeki yang diantar, ya. Jadi kalau kita cuman menyiapkannya kail, ya dapatnya ikan doang, ya, cuman yang nyangkut di mata kail kita aja. Tapi kalau kita nyiapkannya apa? Pakai kapal, ngambil ikannya, betul nggak? Pakai jaring yang so kuat, namanya udah pakai kapal, ya kan? Dapatnya banyak kan begitu. Nah, tinggal kita nih, rezeki kita mau semana, ya. Nah, otomatis ikhtiar juga mesti dirubah, ya. Ikhtiarnya dirubah, keluar dari dalam kotak gitu loh. Cara berpikirnya mesti besar, ya. Jadi mesti ada galaunya, mesti ada keinginan yang kuat, ada impian, ya. Impian, ya. Awal itu semua orang dari impian, ya. Jadi penting juga kita punya impian, kita punya target, ya. Misalnya ya Mas dari kerja, ya dia bisa menggantikan posisi kita tuh, ya, satu lowongan kerja kita berikan buat orang yang lebih membutuhkan, ya, satu posisi kita sedekahkan untuk orang yang lebih membutuhkan, ya.
Bahkan kita punya impian bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Kan begitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi dan saya kira memang kenyamanan itu ya memang di awal itu nggak ada semua itu yang dilalui dengan santai, ya. Saya kira memang harus tadi di awal, ya, mumpung kita masih diberikan usia yang belum tua, ya, masih muda, ya, kemudian masih masih kuat fisik pikiran. Jangan sampai orang galau itu ketika dibenturkan sesuatu yang dia terlambat. Misalnya orang pensiun nih, wah nanti pensiun gimana nih, baru udah di ujung misalnya. Kenapa nggak menyiapkan dari jauh-jauh hari? Kenapa nggak menyiapkan dari ketika masih pikirannya juga masih kuat untuk kalau menghadapi risiko yang nggak enak juga dia masih tangguh, ya, masih ibaratnya nggak malah jadi jatuh, mungkin jadi sakit gara-gara nggak kuat nahan permasalahan misalnya seperti itu. Jadi saya kira teman-teman harus berani dulu mulai, ya. Sesuatu tuh nggak pernah kayak anak tangga, nggak pernah kita sampai ke anak tangga yang ke atas kalau kita nggak mulai dari anak tangga yang pertama, ya. Nikmati prosesnya, ya, nikmati sesuatu itu, ya. Yang penting kita tuh fokus di mana, di ininya, di prosesnya. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa berbuat, kita bisa action dulu, melangkah, ya. Dan penting juga kita minta bimbingan, ya. Bimbingan secara dunianya, kita punya mentor, punya pelatih, ya, punya komunitas, kita punya guru, ya, guru di akhiratnya, ya, kita tetap minta selalu, ya, banyak berdoa, banyak berzikir, minta dibimbing, ya. Kita lazimkan misalnya zikir-zikir kerezekian, ya, wirid-wirid kerezekian dan sebagainya, ya. Saya kira itu teman-teman, ya. Ada baiknya karena ini kan dibahas dengan waktu, ya. Saya kira ini dari saya pengen ada pertanyaan gitu Pak Bowo, biar nanti bisa ibarat dikulik gitu, ya, mana yang kira-kira yang bisa dari penyampaian ini, karena saya lihat udah 8.30 gitu Pak Bowo, ya. Iya, siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian paparan dari Bapak Didi Junaidi, senior kita, yang telah memiliki banyak pengalaman. Kita dengarkan sendiri tadi, dan banyak juga nasihat-nasihatnya, ya. Dan jangan lupa nanti setelah selesai kuliah juga meresum apa yang disampaikan beliau. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kita ingin melakukan sharing lebih jauh. Mungkin ada yang tanya-tanya apa yang mungkin belum tersampaikan atau rahasia-rahasia lain yang ingin digali. Kami persilakan kepada mahasiswa. Silakan. Kita berikan waktu 10 menit ke depan. Ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, Ustaz, silakan. Ya, saya izin bertanya kepada Pak Didi. Terima kasih banget buat tadi sharing-sharingnya, Pak. Sangat menarik juga. Terus pertanyaan saya nih, pastikan dalam berbisnis itu slide share-nya dimatikan Pak Didi, mohon maaf. Biar yang bertanya. Ya. Siap. Ya, silakan Ustaz. Iya, untuk Pak Didi kan pasti banyak banget nih partner bisnisnya dari berbagai sektor juga. Kalau dari Bapak pribadi, untuk milih partner bisnis tuh biasanya dari kenalan lama atau dari teman-teman baru kayak gitu Pak, untuk yang diajak bisnis bareng buat usaha. Terima kasih Pak. Ya, baik. Aja, oke, silakan Pak Didi. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Memang itu juga dinamika, ya, artinya jangan ada kejadian juga yang ibaratnya saya ya hilang uang, ya. Jadi saya juga pernah main bisnis di propertinya di
apa namanya, cut and fill. Cut and fill itu jadi kayak tambang ya, tambang uruk tanah. Jadi di Purwakarta itu kan masih ada banyak perbukitan. Nah, saya investasi pernah tuh 500 juta, uang saya hilang. Ya. Jadi kalau dari pengalaman, kalau menurut saya teman-teman mungkin nggak perlu harus kayak jatuh, bukan jatuh ya, maksudnya hilang uang sekian gitu ya, ditipu dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk amannya, apalagi masih sebagai ada di dua kuadran sebagai employee ya, sebagai mahasiswa, kemudian juga pengen melangkah ke kuadran bisnis ya atau investor, yang paling digarisbawahi saya kira lebih bagus dunia yang kita pahami ya, dunia yang kita pahami. Misalnya kita di bidang kesehatan, saya tahu nih gitu kan, atau ini investasinya nggak besar dan bisa kontrol gitu ya, bisa keukur. Jadi minimal risikonya sedikit lah ya, kita minimalkan banget ya. Kayak saya kan main cut and fill itu dunia baru tuh ya, dunia baru ya kan. Waktu saya lagi saya berpikirnya supaya saya ini uang yang ada hasil dari yang lain, saya pikir saya mau kembangkan supaya nanti ada perumahan, ya, bikin perumahan dan sebagainya. Jadi saya kira lebih penting itu tadi dari jenis yang mau dikerjasamakan tuh tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Jadi kita ngerti bahwa itu kita tahu, ya. Kemudian uangnya, kuasai uangnya tuh kalau bisa, ya. Misalnya kerjasama nih, oke, tapi rekeningnya ya sama-sama dan nggak boleh bisa keluar salah satu, mesti ngambilnya berdua misal, ya. Jadi misalnya kuasai itu, ya. Kemudian sistemnya juga kita tahu gitu kan, sistemnya kita tahu. Kemudian otomatis orangnya ya, orang juga ini kan juga itu mesti digali dalam arti gini. Nggak hanya cuma kita tahu cuma ketemu 2 kali ya, 3 kali, tapi kalau kita mau nyaman untuk sifatnya teman ya, ya itu yang benar-benar kita paham lah ya, paham luar dalamnya, kebiasaan dia, kemudian kesehariannya, kemudian secara karakternya ya, kemudian misalnya ini orangnya ibadah apa enggak misalnya gitu ya, ini orangnya kelihatannya jujur apa enggak kan begitu ya, itu dalam sisi karakter ya. Kalau dari sisi bisnisnya yang aman ya, yang sudah tadi yang kita pahami, yang kita memang kuasain, minimal kita banyak informasi tentang itu. Jadi kalau terjadi hal sesuatu, kita bagaimana antisipasi, kita tahu dari sisi produknya mungkin, dari sisi sistemnya dan sebagainya. Mungkin gitu Mbak Azia ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut yang lain, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak Didi Junaidi yang telah memberikan sharing bisnisnya kepada kita pagi hari ini, sangat luar biasa. Banyak sekali cerita, nasihat, dan juga adalah merangsang kita untuk berimajinasi kreatif tentang masa depan, mendorong motivasi kita untuk maju, dan semoga jangan bercita-cita menjadi pegawai di rumah sakit sampai pensiun ya, mulai melangkah untuk mencari sumber-sumber lain ya, karena kalau sudah usia 50 masih shift 3 pagi siang malam dapat, rasanya kok sedih banget ya Pak Didi ya. Betul. Ya biar alumni dari laboratorium lain yang jenis malam ya, jangan sampai mahasiswa kita ini apalagi fresh graduate sudah 4 nih tidak memiliki pikiran yang melompat gitu ya, tidak ada sesuatu yang dipikirkan tentang masa depan untuk lebih cepat ya, jangan lambat-lambat seperti anak tangga yang melaluinya satu step gitu ya. Demikian, terima kasih kepada mahasiswa, kepada khususnya Pak Didi Junaidi, kita kasih aplaus yang luar biasa ya. Silakan diabadikan untuk absensinya, jangan ditutup dulu Pak Didi, biasanya ada absensi di foto semuanya. Silakan mahasiswa.